Kina duduk di bawah pohon taman belakang. Kemarin saat dia baru selesai melahirkan, dia pun stay di dalam kamar setiap hari. Terkadang kalau cuaca cerah, dia baru diperbolehkan untuk keluar. Sekarang setelah 1 bulan berlalu, orang keluarga Okto pun tidak melarangnya lagi. Tiba-tiba HP Kina yang diletakkan di atas meja pun berdering. Kina mengambil HP, dia telepon dari kakeknya. Setelah memikirkannya, Kina pun merasa mungkin karena masalah Tias pada tadi malam. "Kakek, ada apa?" Kina mengangkat telepon dari kakeknya dan bertanya dengan suara yang lembut. "Tidak ada, kamu lagi sibuk?" Tuan Libra menanyakannya dengan sambil tersenyum. Kina menjawabnya dengan sambil tersenyum, "Tidak, lagi di taman belakang." Karena kakeknya masih belum mengatakan masalah Tias, Kina pun pura-pura tidak tahu. "Kamu tidak lagi jaga anak?" Kakek kan tahu juga, bocil itu hanya mau disentuh oleh ayahnya. Mengatakan anaknya, Kina pun terlihat gembira, meskipun dia merasa tertekan, tetapi dia pun merasa santai karena anaknya hanya mau cari dia saat lapar. Ini. Tuan Libra terdiam, sekarang dia baru mengingat tujuan dia menelepon Kina. "Kina, kamu sudah nanya Esra mengenai masalah semalam?" "Aku juga sudah nanya Tias." Tias bilang Vito tikam dia dengan pisau. "Apakah kamu tahu penyebab kejadian ini?" Memikirkan Tias masih dirawat di rumah sakit dengan lemas, dan semalam Esra mempersilakan dia keluar dari rumah keluarga Okto, Tuan Libra pun merasa emosi. Saat Tias muncul di ruangan perjamuan dengan lumuran darah, Tuan Libra pun hampir pingsan. Kemudian setelah meninggalkan rumah keluarga Okto, dia baru menyadari Tias sudah terluka. Jadi Tuan Libra pun langsung suruh supir menuju ke arah rumah sakit, sedangkan Tias pun hampir berada dalam keadaan bahaya, karena mengalami pendarahan yang berlebihan. Masalah ini, keluarga Okto juga harus berikan penjelasan ke keluarga Libra. "Iya, aku tahu, aku sudah nanya Esra." Kina mengakuinya, dan menanyakan kakeknya, "Kalau gitu kakek, apakah kamu tahu kenapa Tias ditikam oleh Vito?" "Kamu sudah nanya Tias?" Kina tidak percaya Tias berani memberitahu kakeknya. Jika kakeknya sudah mengetahuinya, dia pasti tidak akan telepon ke dirinya. Ini. Tuan Libra merasa agak ragu, dan memikirkan penjelasan dari Tias. Tias bilang karena dia tidak sengaja singgung Vito, tetapi tidak peduli seperti apapun, harusnya Vito juga tidak boleh lukai Tias dengan seperti itu. Tias hampir dirawat di ruangan ICU. Perlakukan seorang wanita dengan seperti ini, apakah dia adalah seorang pria? Setelah mendengarkannya, Kina pun bergumam dengan dingin di dalam hatinya. Dia mengetahui Tias bohong kakeknya. Tias masih meminta kakek untuk mengadilinya. "Kakek." Kina menarik nafas dan berkata, "Semalam baju Vito tidak sengaja kena minuman, jadi dia pergi ke ruangan istirahat untuk ganti baju. Siapa sangka Tias berbaring di atas sofa, dan tidak ingin pergi. Kemudian Vito merasa dia diberi obat perangsang. Ruangan istirahat itu adalah ruangan yang khusus bagi orang keluarga Okto. Kenapa Tias muncul di sana? Lalu Vito diberi obat. Coba kakek pikirkan sendiri. Vito pada saat itu tidak ingin sentuh dia, tetapi Tias pun tidak mau pergi agar masalah itu tidak terjadi. Vito pun menikam Tias agar dia lari. Vito sudah bilang, jika Tias masih tidak pergi pada saat itu, keluarga Libra siap-siap untuk terima jenazah Tias. Tidak diketahui apakah Esra mengetahui kakek Kina akan menelepon Kina, jadi pagi tadi Esra pun menceritakan kejadian semalam ke Kina lagi. Setelah mendengarkannya, Kina pun merasa emosi. Tidak disangka Tias yang lahir di keluarga kaya akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Ini tidak mungkin. Tias mana mungkin akan lakukan hal seperti ini. "Kina, kamu tidak lihat dengan sendiri, mungkin saja ini adalah bohongan keluarga Okto." Tuan Libra tidak ingin mempercayainya. Tuan Libra mengetahui cucunya suka Vito, tetapi Tias mana mungkin akan melakukan hal seperti ini. "Kalau kakek tidak percaya, kamu boleh pergi nanya Tias, dan pikirkan dulu apa yang dia lakukan terhadap aku. Masalah ini, mungkin Vito masih mau cari keluarga Libra." Suara Kina terdengar dingin, dan juga obat yang dia diberikan ke Vito sangat bahaya. Jika tidak hati-hati, mungkin Vito akan mati. Harusnya kakek merasa bersyukur, karena Vito tidak mati.
Selesai ngomong, Kina pun langsung mengakhiri panggilan itu. Kemudian, juga tidak diketahui apakah Tuan Libra sudah bertanya ke Tias atau sudah mengetahui kebenarannya, jadi dia pun tidak menelepon Kina untuk membahas masalah ini lagi. Meskipun Vito suruh keluarga Libra untuk hati-hati, tetapi dia pun masih belum melakukan sesuatu terhadap keluarga Libra. Pertama itu karena jika malam itu dirinya tidak diberi obat perangsang, Vito juga tidak tahu kapan baru bisa berhubungan badan dengan Albert, sedangkan yang kedua adalah karena Tuan Libra adalah kakeknya Kina, jika dirinya beraksi, dia pun takut Tuan Libra tidak bisa menerima serangan ini, dan langsung tutup usia. Tetapi Vito pun memberikan peringatan ke keluarga Libra, dia mengatakan jika masih biarkan Tias lakukan sesuatu lagi, jangan salahkan dirinya terlalu kejam. Setelah pesta yang diadakan untuk Clayton kemarin selesai, dan sekitar seminggu kemudian awalnya cuti yang diambil oleh Ezra sudah habis, hanya saja orang keluarga Okto suruh dia jangan pulang dulu, jadi dia pun perpanjang cutinya selama 1 minggu. Sekarang meskipun Kalenia dengan Eldrick enggan cucu mereka pulang, dan kakek Okto yang enggan cicitnya pulang, tetapi selain Ezra, bocil itu tidak mau mengikuti siapapun apa yang bisa dilakukan. Jadi si bocil pun hanya bisa ikut ayahnya pulang ke Elysium. Mengenai Kina, dia baru pulih, meskipun orang keluarga mau Kina tetap stay di sana dulu, tetapi itu juga hanya pemikiran mereka saja, dan mereka juga tidak bisa suruh Kina jangan pulang dulu. Penyebabnya adalah bocil itu, dia hanya mau minum ASI, dan tidak ingin minum susu bubuk. Orang keluarga Okto juga pernah mencari pengasuh untuk menyusui bocil itu, hanya saja bocil itu hanya mau Kina yang menyusuinya. Bisa dibilang sangat sulit dilayani. Jadi Ezra mereka pun meninggalkan rumah keluarga Okto, dan pulang ke Elysium. Bibi Nam yang diberi tugas untuk menjaga rumah melihat Ezra dengan Kina sudah pulang, dan Judith ikut di belakang mereka, lalu Bibi Nam pun melihat Ezra sedang menggendong bayi. Tuan muda kedua, kamu dengan nyonya muda kedua juga sudah sangat capek, biarkan aku yang jaga tuan muda kecil aja, Bibi Nam berkata dengan gembira. Selama sebulan ini, Bibi Nam pun stay di Elysium untuk menjaga rumah, jadi dia masih belum pernah melihat tuan muda kecil. Bibi Nam anak ini hanya boleh digendong ayahnya saja, tidak boleh disentuh orang lain, jika aku menggendongnya, dia langsung nangis. Kina berkata sambil tersenyum tidak berdaya. Bibi Nam tertegun, dan berkata dengan sedikit tidak percaya, benarkah? Karena Bibi Nam belum pernah melihat bayi yang dekat dengan ayah, dan akan menangis jika disentuh oleh ibunya, dia merasa nyonya muda kedua telah melebih-lebihkan. Iya, benar, sangat ajaib sekali. Kina sambil berkata, sambil menggendong bayi, ingin membuktikan kepada Bibi Nam pada detik berikutnya, bayi langsung mengerucutkan bibir, berlinang air mata dan akan segera menangis. Coba lihat. Kina menggendong bayi ke hadapan Bibi Nam, kemudian mendengar bayi menangis histeris. Nyonya muda kedua, aku coba gendong tuan muda. Aku sudah berpengalaman menjaga bayi. Bibi Nam memuji dirinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan menggendong tuan muda. Setelah meninggalkan pelukan ibunya, tuan muda malah menangis lebih keras lagi, tidak memperdulikan bagaimana Bibi Nam menenangkannya, tidak dapat membuat tuan muda berhenti menangis. Pada akhirnya, Bibi Nam mengembalikan tuan muda kepada Kina dengan tidak berdaya, kemudian Kina menyerahkan anaknya yang tidak berhenti menangis kepada Ezra untuk menenangkannya. Melihat tuan muda yang sedang menangis histeris, begitu digendong Ezra langsung berhenti menangis tanpa harus menenangkan. Bibi Nam tertegun saat melihat adegan tersebut. Begitu menangis langsung menangis, begitu berhenti langsung berhenti. Sungguh luar biasa sekali. Bibi Nam tidak mengerti tuan muda kedua yang memiliki wajah seram dan judes, bahkan dia sendiri saja tidak berani melihat. Sebaliknya nyonya muda kedua yang begitu baik dan ramah, tuan muda tidak dekat dengan ibunya, malah menyukai tuan muda kedua yang begitu dingin dan arogan. Bibi Nam, kami naik ke atas dulu. Melihat pria itu menggendong bayi naik ke lantai atas, Kina tersenyum kepada Bibi Nam, kemudian bergegas mengikuti mereka. Judith, apakah kamu pernah menggendong tuan muda? Bibi Nam menyentuh lengan Judith, bertanya dengan nada rendah.
Tuan muda begitu imut, kecil dan mungil tetapi tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuhnya, sifatnya sangat arogan dan dingin, Hicks. Tidak pernah. Judith berkata dengan nada dingin. Mengetahui bahwa apabila tuan muda ditinggalkan oleh tuan muda kedua, apabila tidak diberi ASI akan menangis, dia tidak akan melakukan percobaan yang membosankan, membuat tuan kecil menangis. Ngomong-ngomong, tuan muda sangat mirip dengan tuan muda kedua ketika dia masih kecil. Bibi Nam berkata dengan tercengang. Meskipun pada saat dia bekerja di mansion keluarga Okto, tuan muda kedua sudah menjadi remaja tampan yang berusia belasan tahun, akan tetapi terkadang-kadang Nyonya akan mengeluarkan foto tuan muda kedua dan tuan muda ketiga ketika masih kecil, dan berbagi dengan beberapa pelayan. Karena keseringan melihat, sehingga dia mengingat penampilan tuan muda kedua ketika masih kecil. Oh, Judith menjawab dengan nada datar. Judith tidak tahu penampilan tuan muda kedua ketika masih kecil. Akan tetapi dia merasa tuan muda sangat imut. Lantai atas. Kina melihat kamar yang bersih dan rapi, jendela kamar masih terbuka, vas bunga berisi beberapa bunga segar yang cantik dan wangi, kelopak bunga berkibar tertiup angin, membuat Kina terasa seperti berada di rumah sendiri. Tiba-tiba, Kina memikirkan sebuah pertanyaan, Ezra, jika bayi tidak ingin dijaga olehku, bagaimana jika kamu pergi kerja? Tidak mungkin aku menenangkan dia dengan cara memberi ASI terus. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang memusingkan. Setelah mendengar pertanyaan Kina, Ezra menggigit bibir sambil berpikir. Beberapa menit kemudian, Ezra berkata, apabila begitu, aku akan bawa dia ke kantor. Si kecil pemarah ini hanya dapat ditenangkan oleh dirinya. Untung saja ketika bayi di dalam pelukannya langsung menjadi tenang, tidak mengganggu dirinya ketika masih kerja. Apakah kamu sedang bercanda? Kina meratapi Ezra dengan ekspresi wajah linglung. Ezra bukan orang biasa, dan pekerjaan berbeda dengan orang lain juga. Biasanya dia begitu sibuk, bagaimana mungkin dia membawa anaknya ke tempat kerjanya? Kalau begitu tinggalkan di rumah saja, kamu yang jaga. Ezra berkata dengan nada rendah. Ezra sudah pernah mengatakan bahwa anak ini sangat merepotkan. Jika meninggalkan dia harus memberikan susu ASI, jika tidak memberikan ASI maka dia akan terus menangis, sama sekali tidak dapat ditenangkan. Sebelumnya Ezra sudah pernah mencari informasi di internet, tidak pernah menemukan kondisi yang seperti anaknya, sama sekali tidak dapat didekati oleh orang lain. Si kecil pemarah ini sungguh aneh sekali, kebetulan dirinya tidak dapat mengambil cuti terlalu lama, terutama Ahri belum tertangkap, dia harus menelusuri kasus ini lagi. Tidak boleh berhenti. Aku tidak mau. Anak kita terlalu hebat. Aku merasa aku sendiri tidak bisa menjaganya. Kina menolak sambil tersenyum, memikirkan cara untuk menenangkan anaknya. Seketika dadanya terasa sakit. Selain itu, anaknya akan muntah jika kekenyangan, sehingga Kina tidak dapat menyusui lagi. Apabila tidak diberi ASI, maka dia akan menangis. Terpaksa harus ditenangkan oleh pria ini. Ezra merenung sejenak dengan serius. Kamu ikut aku pergi ke kantor juga. Ezra menentukan keputusan akhir. Keesokan pagi, sekitar pukul jam 8 pagi, Kina dibangunkan oleh Ezra. Selama masa nifas di mansion keluarga Okto, hampir setiap hari Kina bangun secara alami. Sudah lama Kina tidak pernah bangun sepagi ini. Sehingga Kina menggembungkan pipinya dengan sedikit bangkit, meratapi Ezra dengan tatapan kesal dan marah. Ezra menggendong bayi, kemudian membungkukkan badannya, dan mencium bibir Kina. Si kecil pemarah lapar, Ezra berkata sambil tersenyum simpul. Dasar, aku sudah pernah bilang, tidak boleh panggil anak kita dengan panggilan itu, kamu harus memanggil Reski atau Unyu-Unyu. Kina mengepalkan telapak tangannya, kemudian memukul dada Ezra. Si kecil pemarah terdengar seperti sedang mencarut. Akan tetapi Ezra tidak ingin mengubah panggilannya, bersikeras ingin memanggil anaknya si kecil pemarah. Ekspresi wajah dingin Ezra langsung berubah menjadi lembut, meletakkan anaknya ke dalam pelukan Kina, cepat menyusui si kecil. Sebentar lagi kamu harus ikut aku pergi ke kantor, sekretaris kedua aku.
Setelah mendengar kata-kata Ezra, seketika bangkit Kina langsung menghilang, kemudian bergegas menyusui anaknya. Semalam Ezra meminta Kina untuk mengikutinya pergi ke kantor, jika perlu akan membantunya menjaga bayi, atau membantunya mengambil dokumen, atau mencari data. Kina merasa sangat senang setelah mendengar bahwa dirinya dapat membantunya. Setelah menyusui bayi, Kina menyerahkan bayi kepada Ezra. Setelah itu Kina pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, mengganti pakaian, kemudian bersama Ezra turun ke bawah untuk sarapan. Setelah mengetahui bahwa tuan kecil tidak minum susu formula, hanya mau minum ASI saja, Bibi Nam sengaja bangun pagi, memasak sup herbal yang akan memperbanyak ASI kepada Kina, ditambahkan dengan sup yang dimasak dengan bahan-bahan mahal, dan beberapa lauk kecil yang bergizi. Melihat tuan muda kedua menggendong tuan muda, tetapi sama sekali tidak mengganggu dirinya memakan sarapan, hati Bibi Nam penuh dengan emosional. Jika ingin mengetahui apakah dia adalah seorang pria yang baik, tidak hanya dari kehidupan sehari-harinya, tetapi yang paling penting adalah peran suami selama masa kehamilan istri, dan setelah istrinya melahirkan. Telah membuktikan bahwa tuan muda kedua adalah pria yang sangat baik, tidak hanya menyayangi dan memanjakan nyonya muda kedua, tetapi juga sangat menyayangi tuan muda juga. Meskipun tuan muda terus menempel tuan muda kedua tidak pernah mengeluh, diam-diam menjaga tuan muda, dengar-dengar sepertinya akan membawa tuan muda pergi ke kantor.